Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Yuda Islami Sulistia, saya dari kelas A5 dengan stambuk 130-2017-0214. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai spesifikasi kebutuhan perangkat lunak dengan studi kasus aplikasi yang telah saya buat, yakni Haitouna. Dalam mata kuliah tugas aplikasi dengan dosen pengampuh Ibu Mardia, saya harap segala bentuk persentase dalam slide ini bisa dipahami dan bisa dipengerti agar kiranya ke depannya bisa dijadikan bahan evaluasi bagi dirinya saya sendiri, dan selebihnya jika ada komentar di penjelasan saya di kemudian, mohon dikomentari. Jadi langsung saja ke slide berikutnya. Pada bagian pertama saya akan membahas mengenai pendahuluan. Di pendahuluan ada beberapa cakupan yang akan dibahas mengenai latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan, dan manfaat. Dan yang kedua ada deskripsi umum sistem yang mencakup lingkungan operasi. Dan yang ketiga ada fitur sistem yang mencakup daftar kebutuhan pengguna dan kebutuhan fungsional. Yang keempat ada model kebutuhan perangkat lunak. Di sini akan dibahas mengenai model use case, definisi aktor, hingga daftar istilah. Yang kelima ada model analisis yang mencakup kelas analisis, diagram, sequence diagram, dan seterusnya. Selanjutnya ada model kebutuhan data. Di sini ada perancangan data. Yang ketujuh ada perancangan arsitektur yang mencakup modul dari masing-masing arsitektur. Dan yang terakhir ada perancangan antarmuka yang mencakup perancangan masukan dan keluaran atau input dan output. Nah, di bagian antarmuka sendiri saya akan membahas lebih detail dan langsung mempraktekkan atau menunjukkan hasil aplikasi yang telah saya buat. Lanjut di bab pendahuluan, saya akan langsung ke bagian pendahuluan. Nah, di sini saya akan mungkin meringkas-ringkas dalam membaca. Jadi dalam secara astronomis, Tojo Una-Una atau daerahnya saya sendiri berada di Provinsi Sulawesi Tengah yang beribu kotakan di Ampana. Nah, di sini salah satu kecamatan yang berada di Pulau Sulawesi yaitu Ampana, Ampana Kota, Ampana Tete, Ratolindo, Ulubongka, Tojo Una-Una, Tojo Barat. Sedangkan dalam berbentuk kepulauan ada Una-Una, Togean, Batu Daka, Walia Kepulauan, Talatako, dan Walia Besar. Nah, di sini kecamatan ini terbagi dalam 134 desa dan 12 kelurahan. Nah, secara letak batas dari Kabupaten Tojo Una sendiri memiliki batas bagian utara dengan Provinsi Gorontalo, sedangkan bagian selatan berbatasan dengan Kabupaten Morowali. Sementara itu pada bagian timur berbatasan dengan Kabupaten Banggai dan bagian barat berbatasan dengan Kabupaten Poso. Penduduk Tojo Una-Una sendiri tercatat lebih dari 150.000 jiwa dengan 77.000 laki-laki dan 74.000 wanita dengan rasio 104. Kira-kira kepadatan rata-rata 27 orang per kilometer persegi. Lanjut, perkembangan teknologi komputer khususnya di bidang mobile app sendiri timbul berbagai macam permasalahan yang berkaitan dalam bidang pariwisata, budaya,
pada Kota Amphan itu sendiri antara lain kurangnya pembinaan terhadap wisata dan budaya daerah yang berakibat kurangnya minat masyarakat untuk mengembangkan dan melestarikan wisata dan budaya daerah yang berakibatnya menurunnya keadaan wisata dan budaya daerah di Toyo Una sendiri. Belum optimalnya pemberdayaan masyarakat pariwisata yang menyebabkan kurangnya kesadaran masyarakat untuk mengembangkan pariwisata dan budayanya, yang menyebabkan kurangnya fasilitas informasi dan pemasaran pariwisata, dan hal ini yang menyebabkan banyak wisatawan yang sengaja datang jauh-jauh ke Toyo Una untuk berwisata tidak mendapatkan informasi yang cukup mengenai potensi ragam budaya pariwisata yang terdapat di Kabupaten Toyo Una, sehingga potensi wisata dan budaya Kabupaten Toyo Una sendiri terasa sepi, belum dikenal oleh masyarakat, dan tidak berkembang. Dari beberapa hal di atas, maka diperlukan fasilitas publik yang dapat mengakomodasi kegiatan penyampaian informasi mengenai pariwisata di Kabupaten Toyo Una. Nah, rumusan masalah berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam sistem kebutuhan perangkat lunak ini adalah bagaimana membuat aplikasi sistem informasi kebudayaan dan pariwisata di Toyo Una dengan nama Haitona. Batasan masalah. Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka batasan masalah utama ialah informasi kebudayaan dan pariwisata hanya mencakup wilayah Kabupaten Toyo Una. Sedangkan tujuannya sendiri, yang pertama ada mempermudah masyarakat Toyo Una dalam mendapatkan informasi yang mencakup kebudayaan dan pariwisata. Yang kedua, mengimplementasikan layanan ini ke daerah Kabupaten Toyo Una. Manfaatnya apa saja? Yang pertama ada manfaat bagi pengembang, bagi saya sendiri dapat menambah wawasan dan pengalaman mengenai pengembangan sistem informasi kebudayaan dan pariwisata di Kabupaten Toyo Una. Nah, yang kedua ada manfaat bagi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dapat dijadikan layanan informasi bagi daerah Toyo Una. Dan yang terakhir, untuk manfaat bagi masyarakat dapat dijadikan referensi informasi kebudayaan dan pariwisata di Toyo Una. Lanjut di bagian kedua, tak kalah penting, deskripsi umum sistem. Nah, yang di sini kita menjelaskan kira-kira di aplikasi Haitona ini dibangun berdasarkan apa dan selebihnya. Saya langsung, Haitona dibangun pada aplikasi website dan mobile yang membuat masyarakat yang telah disebutkan di atas dapat memperoleh informasi kebudayaan pariwisata Kabupaten Toyo Una. Tahapan umum di aplikasi ini meliputi fitur informasi kebudayaan pariwisata, daftar organisasi komunitas, dapat kita juga melihat kuliner, lihat tour guide atau pemandu wisata, oleh-oleh, lowongan kerja, dan event. Sedangkan untuk lingkungan operasi sendiri, dalam website Haitona, kerangka kerja atau framework yang digunakan atau kerangka kerja digunakan ialah HTML, JavaScript, dan PHP. Nah, untuk framework di sini menggunakan Laravel dan Bootstrap. Sedangkan mobile untuk Android didukung hingga Android 10, untuk iOS versi 11, dan saya sendiri menggunakan framework Flutter untuk mengembangkan aplikasi ini. Sedangkan Flutter sendiri menggunakan bahasa pemrograman Dart, dan yang ketiga ada SQL. SQL saya menggunakan MySQL. Nah, lanjut. Dalam fungsi utama perangkat lunak atau fitur sistem terbagi menjadi dua tabel. Tabel pertama ialah KP atau kebutuhan pengguna. Nah, di sini kebutuhan pengguna terdiri dari dua, yakni bagi pengguna itu sendiri dapat melihat informasi kebudayaan dan pariwisata. Nah, di sini pengguna dapat melihat informasi seputar kebudayaan dan pariwisata di Toyo Una. Nah, sedangkan admin itu bisa menambah, mengubah, menghapus informasi. Nah, di sini admin dapat menambah atau mengubah atau menghapus informasi seputar kebudayaan, pariwisata, organisasi, komunitas kuliner, dan seterusnya.
Lanjut untuk kebutuhan fungsional, yang pertama ada informasi budaya. Ini menampilkan informasi seputar kebudayaan Kabupaten Tojo Una, mencakup rumah adat, makanan khas, hingga suku yang ada di Tojo Una. Yang kedua ada informasi wisata, menampilkan informasi seputar wisata itu sendiri, mulai dari wisata pantai, gunung, hingga air terjun. Organisasi, ada juga informasi komunitas, kuliner juga ada, pemandu wisata, oleh-oleh, loker, dan event itu sendiri. Nah, lanjut di bagian 4, kita akan membahas mengenai model kebutuhan perangkat lunak. Nah, di sini bisa kita lihat, saya telah membuat use case yang sesederhana mungkin agar kiranya mudah dipahami dalam menerjemahkan use case ke dalam pemikiran manusia. Nah, di sini ada dua aktor yakni pengguna dan admin. Nah, admin menginclude dari login. Nah, login sendiri ini harus dilalui oleh aktor admin sendiri hingga dapat memanajemen datanya. Manajemen data meliputi tambah informasi, lihat informasi, ubah informasi, dan hapus informasi. Nah, sedangkan pengguna sendiri itu hanya bisa melihat informasi yang telah diolah atau dimanajemen oleh admin itu sendiri. Oke, lanjut. Di definisi aktor di sini terbagi menjadi dua, yakni ada admin, ada pengguna, dan ada admin. Nah, pengguna sendiri itu melihat informasi, dapat melihat informasi secara keseluruhan yang mencakup yang telah disebutkan sebelumnya, organisasi hingga event. Nah, sedangkan admin sendiri menambah informasi, mengubah, menghapus. Nah, goalnya apa? Goalnya itu mampu menambahkan, mengubah, menghapus informasi yang mencakup budaya, pariwisata, organisasi, komunitas, kuliner, pemandu wisata, oleh-oleh, lowongan kerja, dan event. Nah, untuk definisi use case sendiri, di sini terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama ada tambah informasi, lihat informasi, ubah informasi, hapus informasi, dan login. Nah, yang masing-masing ada kode use case, yakni UC-01 dan seterusnya. Di sini bisa kita lihat ada deskripsinya untuk tambah informasi, menambahkan informasi ke dalam sistem yang mencakup budaya, pariwisata, organisasi, hingga event. Nah, begitu juga untuk melihat informasi, mengubah, menghapus, dan untuk login sendiri, admin masuk ke dalam sistem berdasarkan status admin dengan tujuan untuk memanajemen data informasi di dalam sistem. Untuk skenario use case sendiri, kode use case SK01, aktor utama yakni admin, nama use case tambah informasi, prekondisi login, post kondisinya berhasil menambahkan informasi. Nah, bisa kita lihat aksi aktor. Yang pertama membuka form, tentunya formnya itu apa? Yang dipilih berdasarkan entah formnya itu kebudayaan, pariwisata, notifikasi, dan selebihnya. Sistem reaksi menampilkan form yang diminta. Nah, sedangkan aktor harus mengisi form dengan field yang telah ditampilkan oleh sistem itu sendiri. Lanjut. Nah, sedangkan di sini untuk reaksi sistem akan mengecek field yang telah diinputkan, lalu menampilkan informasi apakah data yang telah diinputkan sudah benar. Nah, lanjut menambahkan data dalam sistem dan menampilkan informasi yang telah ditambahkan. Lanjut untuk skenario 2 itu sama, pengguna dan admin lihat informasi, berhasil melihat informasi dan selebihnya. Lanjut untuk skenario normalnya ini mencari informasi yang dipilih mencakup kebudayaan, pariwisata, organisasi, dan seterusnya, lalu menampilkan informasi yang diminta, lalu menampilkan informasi oleh aktor. Nah, begitu pula untuk ubah informasi hampir sama, untuk menghapus juga kurang lebihnya seperti itu, dan untuk
login, kurang lebihnya seperti itu. Istilah-istilah dalam poin nomor 4 ini ada use case, ada diagram, ada sequence diagram, activity diagram, stats diagram, input dan output. Lanjut, di bagian berikutnya ada model analisis. Nah, di sini masing-masing use case yang telah diidentifikasi berdasarkan kode akan diidentifikasi kelas analisisnya berdasarkan interface, control, dan entity. Nah, di sini bisa kita lihat untuk data informasi tambah data informasi ada yang namanya form tambah data interface, list data juga interface, terus ada kelola data informasi itu control atau controller, dan informasi DB itu entity atau model. Lanjut, di sini bisa kita lihat ada diagram kelas analisis. Ini dibuat berdasarkan robustness analisis atau robustness diagram. Nah, saya bacakan satu. Untuk proses entity informasi hanya berhubungan dengan interface. Bisa kita lihat hanya berhubungan dengan interface list dan interface data informasi. Nah, langsung dikelola oleh data informasi dan interface form tambah informasi hanya berhubungan dengan proses kelola data informasi. Selanjutnya, untuk sequence diagram, saya akan jelaskan sedikit mengenai kode SQ0101. Nah, di sini aktor admin langsung membuka form kelola data informasi, terus mendapatkan data informasi dari proses kelola. Di sini ada proses validasi. Ketika divalidasinya oke, akan menyimpan data informasi ke DB-nya, lalu sukses. Jika sukses akan langsung redirect ke list data informasi dalam bentuk tabel atau dalam bentuk data tabel. Kalau tidak valid akan menampilkan pesan error kepada admin itu sendiri. Nah, bisa kita lihat juga di use case lihat informasi, ada juga di use case ubah informasi, ada juga di use case seterusnya, use case login dan seterusnya. Nah, setelah itu kita akan membahas mengenai diagram keseluruhan. Di sini ada database, username password, user interface, ada identity validator, dan pengolah informasi. Lanjut, activity diagramnya berdasarkan use case-nya bisa dilihat di sini ada admin membuka form, lalu menampilkan form, ini reaksi sistem akan menampilkan form, terus admin harus mengisi form. Nah, di sini ada pengecekan field sendiri. Di field sendiri itu ada jika valid dia akan menampilkan informasi data yang valid, jika tidak langsung kembali kepada akhir sistem. Nah, di sini juga jika berhasil memasukkan validasi data akan dimasukkan ke dalam database-nya, jika tidak akan dikembalikan ke akhir proses. Nah, ini juga contoh use case 03 untuk 02 tadi, 03 juga hampir sama, 04 hampir sama, dan 05 juga hampir sama. Untuk state chart diagramnya sendiri, ini hampir mirip dengan robustness diagram atau kelas analisis diagram, menjelaskan mengenai login, tidak validnya, akan kembali lagi, form tambah informasi, dan selebihnya. Nah, ini bisa kita lihat CT02, 03, 04, dan seterusnya. Nah, di sini untuk data atau perancangan datanya sendiri ada tabel budaya, tabel wisata, di sini tabel organisasi, komunitas, tabel kuliner, tabel pemandu wisata, loker, event, notifikasi. Nah, untuk arsitekturnya di sini ada modul informasi, fungsi menambah informasi, fungsi melihat informasi, fungsi mengubah informasi, dan fungsi menghapus informasi itu sendiri. Nah, bisa kita lihat di bagian halaman login atau perancangan input, saya coba ke Google Chrome untuk melihat Haitona laterally.
sini tambahkan admin. Oke, saya coba login. Nah, di sini beberapa data atau yang telah saya buat. Saya coba menginsert datanya. Misalnya di sini wisata contoh 1. Saya pilih fotonya. Nah, saya submit. Ding, data berhasil ditambahkan. Nah, kita lihat di sini datanya. Nanti kita bisa lihat di aplikasi mobilenya. Kalau ingin mencoba, silahkan mendownload aplikasinya di Haitona. Begini. Nanti ini ada paling atas sekali. Terus nanti bisa dilihat atau bisa diinstal aplikasi Haitonanya. Ini aplikasinya masih versi 1. Insya Allah saya akan update untuk versi 2-nya. Nah, ini untuk menambahkan untuk mengubahnya. Misalnya di sini ini adalah wisata terbaru. Nah, saya submit, terubah. Kita lihat. Nah, kalau mau dihapus silakan hapus, ya hapus. Oke, kurang lebihnya seperti itu. Untuk perancangan antar mukanya, untuk login di sini ada tadi. Untuk menambah lowongan kerja, organisasi, oleh-oleh, event, dan ini untuk halaman utamanya, informasinya, dan selebihnya. Nah, saya coba untuk wisata, loker, ada, budaya, ada, organisasi, ada, komunitas, oleh-oleh, torwit, dan lain sebagainya. Nah, jadi untuk untuk penjelasan-penjelasan yang telah saya jelaskan sebelumnya, mohon dimaklumi dari Ibu Mardia sendiri jika banyak kesalahan-kesalahan dalam penyebutan, jika banyak kesalahan-kesalahan dalam pengucapan, mohon dimaafkan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi mata kuliah tugas aplikasi itu sendiri dan bermanfaat bagi teman-teman yang sempat atau menyempatkan melihat penjelasannya saya. Kurang lebihnya seperti itu. Mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.